Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut kita update market dulu ya. Market masih melempem ya, atau let's say ya masih sideways ya dalam ya hampir 3 bulan ini teman-teman. Sorry, hampir 2 bulan ini ya. Belum juga menyentuh 100 ribuan dolar ya. Kalau kita lihat di sini kemarin 88, 87 ya paling tinggi dia di bulan ini ya. Di 89 sampai 90-an ribu ya. Tapi ya per video ini saya buat ya masih melempem ya, harganya masih di 85.000 ke atas ya. Per video ini saya buat 87.700 lebih tepatnya. Dalam 7 hari ya masih bisa dibilang sideways juga ya. Kenapa? Karena hanya terjadi penurunan 0,41% ya. Walaupun per 24 jam ini naik 0,33 ya. Teman-teman kalau lihat di sini ya, ini seperti yang saya sampaikan di beberapa hari yang lalu ya, tepatnya 3 hari apa 4 hari yang lalu. Market seperti ini biasanya apa ya? Market-market akhir tahun ya, yang dimana orang takut beli, orang takut jual ya. Makanya dia sideways ya. Kalau teman-teman lihat grafiknya yang ujung ini ya, ini sideways teman-teman. Jadi orang mau beli masih takut, orang mau jual juga masih takut. Jadi masih bisa dibilang ya investor pada istirahat lah ya. Nah, mungkin karena akhir tahun ya, mungkin ada yang holiday dan lain-lain, kantor tutup ya dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Makanya di video kali ini saya akan lebih condong bahas memes coin teman-teman ya. Walaupun kalau kita lihat altcoin sini sudah ada beberapa yang naik signifikan ya. Cardano ya 4,21% ya. Selanjutnya ada SEC, sorry, ZEC ya, atau Zcash ini teman-teman lihat ya, kenaikannya 10,91%, hampir 11% ya dalam 24 jam, dan rekor tertinggi lah ya per 7 hari 16% ya. Apalagi nih yang signifikan ya, kita lihat nggak usah sampai di bawah-bawah ya. Canton ya atau CC ini 18,35 ya, tapi ya kenaikan dalam 1 minggu terakhir ini baru 3%-an ya. Kalau kita lihat untuk WLFI ini atau World Liberty Finance ya yang sempat viral-viral kemarin ya. Ini dalam 7 hari terakhir positif juga lumayan teman-teman ya, hampir 7%, ton juga seperti itu. Kita akan cek di sektor memes coin teman-teman ya, kurang lebih tampilan untuk atau chart ya di altcoin seperti yang tadi ya. Kita lihat, oke, dalam 24 jam ini hampir semua pada positif ya. Terutama kalau kita lihat di sini Memcore ya, di sini dia naik 3,95% ya. Pepcoin hampir 3%, tapi signifikan banget ya si Memcore ini atau si M ini karena naiknya dalam seminggu ini sudah 9,88%, di mana dia bisa ngeflip ya Pepcoin dari posisi 3 ya. Dan Pepcoin dalam 7 hari dan 24 jam terakhir ini menurut saya ya bagus ya, karena di sini dia mencatat rekor yang hijau atau harganya naik, kira-kira seperti itu ya. Saya nanti mau bahas ya di video kali ini, saya mau lihat atau cuma mau explain sedikit, karena di beberapa hari yang lalu ada yang DM ke saya, "Bang, kok nggak pernah bahas Pepcoin ya?" Jadi Pepcoin dan meme coin lainnya ini masih beritanya masih kurang teman-teman ya. Jadi untuk mau update saja per hari ini saya mau lihat chartnya aja. Jadi kurang lebih lah ya pandangan saya, atau ya let's say ada prediksi-prediksi sedikit ya by saya sendiri ya untuk Pepcoin ya, bagaimana untuk di, nggak usah berbicara akhir tahun karena ini sudah mau tahun baru ya, seminggu lagi. Kita berbicara di awal 2026 ya, let's say di kuartal pertama lah ya, di Januari, Februari, Maret ya, apa yang akan terjadi. Berita terakhir terkait Pepcoin masih banyak yang ngeborong ya, buktinya di area sini kalau teman-teman lihat ya, dari 19 Desember ya sampai di hari ini ya di 28 Desember, teman-teman bisa lihat ya, ini belum ada penurunan ya. Ini jelas ya, ini fix ya. Kita lihat dari sini ya. Kita pakai price range ya biar lebih enak kita lihat.
Di sini ya, saya ambil dari sini aja semenjak jatuh sini ya, teman-teman bisa lihat sampai di hari ini ya. Sebenarnya dari tanggal 19 Desember ini sampai di tanggal 28 Desember, ini dia sudah terjadi kenaikan 13,74%. Sebenarnya itu sudah positif ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang dari tanggal 19 sampai hari ini, Pepcoin ini sudah positif ya. Makanya kalau kita lihat sentimen dari komunitasnya ini tinggi banget, selalu tinggi 86%. Mereka yakin ini bakal bullish ya, kira-kira seperti itu. Tapi kita nggak usah berbicara dari tanggal 18 Desember ke tanggal 25 tanggal 18 Desember sampai ke tanggal 28 ini ya, nggak usah berbicara 10 hari yang telah berlalu. Tapi di sini saya mau lebih spesifik ya, karena ini sudah akhir tahun teman-teman ya. Jadi ya kita hitung aja di 2026. Jadi saya lebih akan ke time frame weekly ya. Kita akan lihat ya di setiap akhir tahun itu Pepcoin seperti apa ya. Contoh saya ambil weekly ya di sini. Teman-teman lihat ya, atau candlenya menunjukkan time frame mingguan. Saya sengaja ambil jauh teman-teman ya. Kenapa? Supaya lebih detail kalau kita mau lihat faktor historikalnya ya. Kira-kira seperti itu. Pertama kita lihat untuk di market cap-nya dulu. Teman-teman lihat ya, ini weekly market cap, dan kalau teman-teman lihat di sini ya, area ini ya. Area di sini ya, di 8 April 2024. Jadi ini masuk kuartal kedua ya, kuartal kedua di bulan yang pertama tahun 2024, sama di hari ini ya teman-teman ya. Itu kurang lebih volumenya sama ya. Jadi ada, bisa dibilang kemajuan ya. Bisa dibilang gitu ya, karena seharusnya di volume tinggi seperti ini di 1,73 billion ya, seharusnya harga Pepcoin seharusnya terjadi di bulan April ya, tapi ini sudah duluan terjadi, makanya kita tarik ke belakang ya. Kita ambil yang terjadi saat inilah ya teman-teman. Lihat, kita langsung ke price-nya supaya lebih gampang kalau kita lihat by historical ya, karena ini saya sudah nggak hitung 2025 ya, saya hitung di 2026 aja ya, karena tinggal beberapa hari lagi. Di sini teman-teman ya, kalau saya lihat ya, kemungkinan akan ada penurunan lagi ya. Kenapa seperti itu? Kalau teman-teman lihat ya, ini penurunan Pepcoin ada di harga 0 ya, 0,50 di belakang koma ya, 0,50 ya, 1387 ya. Nah, ini paling rawan sekali terjadi karena kita berbicara historical ya, yang pernah terjadi ya. Di bulan Februari tahun 2024 ya, Pepcoin itu dia dump ya, atau harganya sebelum naik ya di 501387 ya. Jadi kemungkinan ya, kalau kita berbicara siklus yang terjadi saat ini, harga saat ini masih bisa turun teman-teman ya. Sekarang kan 5039 ya, 503979. Kemungkinan masih bisa turun kalau historical price dan chart ini terjadi. Nah, kalaupun terjadi teman-teman, ini area support paling menentukan adalah area ini yang pernah terjadi di tanggal 12 Februari 2024 ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum beli contoh ya, atau kalian cuma punya sedikit atau sudah sempat take profit ya, kalian jaga di area ini teman-teman ya. Jaga di area ini dulu karena ini paling signifikan. Paling apa ya, menentukan lah ya. Di area 50 12 14 ya. Dari situ dia ngepam ya. Teman-teman dia bisa lihat ya, candle hijau yang gede ini ya. Dari situ bentar ya. Nah, ini ya. Ini dia ngepam pertama di sini, teman-teman bisa lihat ya. Dari tanggal 19 Februari ya, dari tanggal 19 Februari, dan harganya di 501041 ya. Jadi kalau seandainya terjadi penurunan saat ini ya, ataupun kalian mau beli saat ini, kalian bisa pertimbangkan dulu ya. Takutnya ya ini masih turun ya. Takutnya masih turun karena kalau kita lihat ya dalam weekly ini, time frame weekly, ini sentimen masih jelek ya, karena kalian lihat ya, dari sini aja kita ambil ya, dari 27 Juli 2025 ya. Itu turun ya teman-teman ya, dari sini ya, mana ya? Oke, ini ya. 27 Juli ya. Sekitar sinilah ya. Itu turun teman-teman ya.
sampai daerah sini ya teman-teman lihat ini bisa dibilang ya investor rugi ya dari bulan Juli sampai di bulan November ini. Tetapi ya teman-teman jangan salah kaprah di area ini 2 minggu terakhir ini ya apalagi di minggu terakhir paling pertama ya teman-teman bisa lihat ini terjadi sideway ya takutnya ya ini sideway terus dan langsung naik ataupun ya skenario yang saya bilang tadi bisa saja dia mengulangi hal yang sama di sini ya. Setelah di sini dia akan terjadi penurunan ya sampai di sini ya. Kalau sudah daerah sini 501 ya atau 5012 itu area paling deep yang dimana kalau kalian mau beli ya sudah sangat-sangat potensial kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita tarik support ya sekali lagi kenapa saya bilang hati-hati ini sideway karena kalau kita lihat garis trennya ya support terakhir tuh di sini teman-teman ya support terakhir di sini sebelum dia membentuk area ini. Teman-teman bisa lihat ya, sebelum dia membentuk area ini ya, support terakhir itu di area sini ya. Ya di sekitar 50416 lah ya. Dan ini masih di 504,168 ya. Semoga ya terjadi serupa di area sini ya. Semoga saja ya terjadi seperti yang ini ya, yang di sini ya. Semoga terjadi. Semoga saja. Tapi kalaupun tidak terjadi teman-teman ya, semoga dia turun di daerah sini dan ini area buy paling bagus untuk kalian lakukan. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih teman-teman ya. em, technical analysis dari saya itu seperti itu untuk Pepcoin ya. Kita berbicara sekali sekali lagi di long term ya. Makanya saya ambil di sini time frame weekly ya atau per minggu. Kira-kira seperti itu. Lain cerita kalau kita berbicara 24 jam. Kenapa saya nggak bahas 24 jam dulu? Karena ini sudah akhir tahun, tinggal beberapa hari lagi untuk sudah pindah tahun ya. Jadi kayaknya kalau kalian main short term ya agak kurang bagus sih ya. Kira-kira seperti itu. Takutnya didam lagi di akhir tahun. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti kalau kalian punya pendapat lain, teman-teman ya silakan kalian drop di kolom komentar ya. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini.